Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Seperti biasa, belajar kali ini ditemani bersama guru mata pelajaran Ibu Herlina dan Ibu Adibatunisa. Ya, KD kali ini menelaah ciri kebahasaan teks diskusi. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menentukan ciri kebahasaan teks diskusi. Tujuan berikutnya, siswa dapat menemukan ciri kebahasaan dalam teks diskusi. Dan yang terakhir, diharapkan siswa dapat menggunakan ciri kebahasaan dalam membuat kalimat sekait dengan teks diskusi. Perhatikan contoh kutipan paragraf berikut. Ya, kita lihat paragrafnya. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Nah, paragraf ini kamu rasakan kejanggalan tidak? Ya, atau paragraf ini layak disebut paragraf belum? Ya, ada kejanggalan ya? Sepertinya iya. Coba kita temukan apa yang menyebabkan paragraf ini tidak sempurna. Jawabannya adalah, coba lihat kata Pak Ali, ya, kemudian kata Bu Tahir, sepatu baru, harga mobil, dan Parwati. Nah, sepertinya pilihan kata-kata inilah yang membuat janggalnya pembentukan paragraf ini. Mengapa? Karena Pak Ali pergi ke pasar baru, ya. Terus Pak Ali naik bus Metro Mini. Diubah fokusnya, dialihkan fokusnya ke Bu Tahir tiba-tiba. Nah, harusnya satu fokus. Ya. Terus berikutnya apa? Harga mobil. Ya, dari sepatu baru ke harga mobil. Ya, baru terakhir mobil lagi. Jadi masing-masing punya fokus sendiri-sendiri. Harusnya dalam satu paragraf itu ya satu fokus, satu gagasan. Jadi kata-kata yang Ibu cetak miring, yang Ibu beri warnai, kata-kata yang menyebabkan ya terjadinya apa? Ketidaklogisan, kejanggalan paragraf sehingga tidak terjadi paragraf yang kohesif. Ya, jadi apa tadi penyebabnya? Pilihan kata tidak tepat. Oke. Selanjutnya perhatikan paragraf berikut. Ya, kita lihat ya. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali harganya 100.000 rupiah. Beda tidak? Antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Beda ya. Kalau ini fokusnya satu. Siapa? Pak Ali dan sepatu. Ya kan? Kenapa? Coba lihat. Pak Ali. Terus ada subjek yang sama. Ia di sana merujuk ke Pak Ali, sama saja. Ia adalah kata ganti dari Pak Ali. Pak Alinya tadi ke pasar baru membeli sepatu baru. Nah, terus kalimat berikutnya dihubungkan oleh konjungsi karena masih bicara tentang harga sepatu. Kalimat terakhir ya sepatu yang dibeli Pak Ali, sama. Jadi keterkaitan maknanya jelas. Ya, hubungan makna antar kalimatnya jelas. Yang ini muncul ada hubungan makna karena hadirnya konjungsi di sana itu.
selain pilihan kata yang tepat. Maka jika paragraf yang demikian disebut paragraf yang kohesif dan koherensif. Mengapa? Bentuknya sudah padu, bentuknya sudah ada sebagai paragraf, itu ada bentuknya, iya itu paragraf, dan hubungan maknanya jelas, ya, ada relevansi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kamu lebih jelas tentang kohesi dan koherensi, maka lihatlah di sini, ya, ada ciri-ciri yang bisa kamu tandai bila paragraf itu kohesif. Ya, satu, ada perpautan bentuk. Ya tadi ya, kenapa ada perpautan bentuk? Karena memang penggunaan kata-katanya tepat, sesuai dengan gagasan. Ya, yang ketiga cirinya kalimatnya efektif. Ya, itu ya, kalimatnya tidak berbelit-belit. Nah, sekarang yang koherensif. Paragraf koherensif tuh jika memiliki ciri ada perpautan makna, ada hubungan makna yang jelas di antara kalimat-kalimat di dalamnya. Yang berikutnya yaitu ada pesan yang mudah ditemukan oleh kita, ya, pembaca. Selanjutnya kalimatnya logis. Nah, itu ya. Ciri teks, ciri kebahasaan teks diskusi yang lain selain yang dua tadi. Coba perhatikan lagi kalimat berikut. Lebih baik menghindari konsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Tuh, lihat ada kata lebih baik, ya, diberi tekanan lebih baik. Oke, menghindari konsumsi. Dengan kata lebih baik kita rasanya konsentrasinya terarah, ya, kita terpengaruh, ya. Untuk apa lebih baik apa? Untuk tidak mengonsumsi mie instan dengan nasi, dicampur dengan nasi, karena buruk dampaknya bagi kesehatan. Nah, ada unsur mempengaruhi. Dengan menggunakan kata lebih baik ada unsur, ada maksud, ada tujuan mempengaruhi pembaca agar ikut, agar tunduk terhadap, ya, ajakan yang ada di dalam kalimat itu. Maka kalimat yang begitu, yang demikian disebut kalimat persuasif, yaitu apa tadi? Kalimat yang bersifat mempengaruhi pembaca, ya. Baik. Perhatikan teks berikut lagi, ya. Selama tidak dijadikan menu harian, mie instan bercampur nasi dapat dijadikan sebagai selingan yang dikonsumsi pada saat tertentu sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Yang dicetak miring perhatikan, selama tidak dijadikan menu harian, tuh, sebenarnya ada syarat yang bisa dikonsumsi untuk mie instan, namun sebenarnya ini tetap sebagai larangan, ya, karena tetap saja dampaknya akan berdampak negatif. Namun larangannya halus sekali sampaikannya, ya, kemasan bahasanya, pilihan katanya halus sekali. Jadi ada unsur apa, ya, tidak keras, tidak kaku, tidak kasar, ya. Nah, makna konotasi yang halus seperti ini disebut kalimat apa? Santun. Jadi tidak menyinggung perasaan, ya. Oke, sudah 4 ciri kebahasaan yang kita peroleh dari kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama tadi apa, sayang? Ayo kita simpulkan bareng-bareng tadi, ya. Yang pertama, paragraf kohesif, ya. Yang paragraf koherensif. Dan yang ketiga tadi kalimat persuasif dan kalimat santun. Diharapkan kamu bisa paham semuanya. Untuk lebih detailnya kamu buka buku di rumah, kerjakan latihannya. Oke? Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.